Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan materi selanjutnya, yaitu kita masih dibahas ini ya, drop down, belum ke function. Mungkin di sini endingnya adalah kita kalau misalnya mau dapetin cost untuk ongkos kirim, kita perlu ini selain origin, destination, kita perlu wake ya, kita pasang nih wake-nya. Nah, tapi wake ini dia harus dalam gram. Nah, sekarang kita idenya adalah kita membuat di sini kita inputan, tapi nggak cuma satuannya gram, kita bisa milih satuannya. Nanti kita konversi itu dari satuan yang kita pilih ke bentuk gram. Nah, itu gimana caranya? Jadi setelah di sini, mungkin kita ekstrak widget aja ya. Misalnya di sini berat barang, misalnya gitu ya, berat barang. Nah, nanti kelas berat barang ini kita pasang di widget, namanya berat barang. Berat aja deh, nggak apa-apa, berat kayak gini ya. Nanti di sini libnya kita pasang di widgetnya namanya berat.dart gitu ya. Idenya adalah kita pasang di sini material. Nah, ini kita stateless aja. Berat barang. Oke. Nah, ini nggak error nih. Nah, idenya adalah di sini kita ngapain nih? Mungkin kita bisa pasang ini teman-teman. Berat barang ini kita buat sebuah row aja ya. Nanti di sini di row-nya itu children-nya itu kita pasang yang satu inputan, yang satu lagi itu satuannya pakai drop down juga. Nah, itu gimana tuh? Jadi di sini mungkin kita expanded aja kita expanded ini bentuknya nanti text field ya. Text field. Nah, ini text field kita expanded. Nanti hasil akan seperti ini. Nah, itu. Mungkin di sini karena dia text field perlu sebuah controller, mungkin statelessnya ini kita ubah aja ya. Jadi di sini mungkin kita pasang get view juga di beratnya ya, biar gampang nih. Nah, ini kita tinggal import aja nih, import getnya, sama kita import controllernya ya. Kita import controllernya. Nah, mungkin di sini berat barang oke, nggak ada permasalahan. Controllernya kita ambil dari controller dot berat controller. Kita buat nih ya. Di sini di mana? Di controller kita let aja. Text editing controller. Ini namanya tadi apa? Berat controller. Nah, kayak gini. Jadi dipasang di on init. On init kita ini berat C-nya. Kita pasang text editing controller kosong ya. Kemudian kita pasang on close-nya dispose. Berat C titik dispose. Nah, ini. Oke. Oke, ini udah aman. Berarti di sini masih kosong. Mungkin di beratnya itu kenapa nih error? Kita coba cek. Oh, ini ada T. Oke, aman. Nah, sekarang idenya adalah kita mau ngapain? Kita coba di sini kita edit. Kita nggak mau autocorrect ya. Kita false saja. Kemudian yang kita lakukan di sini keyboard type-nya ya. Kita input type-nya itu text input type itu tipenya number aja ya. Number. Nah, tapi kalau misalnya kita inputnya number, kita cek di sini. Bentar, kita coba restart. Kalau kita tipenya number, kita klik ini. Nah, tipenya number, kita nggak bisa kasih koma nih ya. Kita nggak bisa kasih koma. Gimana caranya biar kasih koma? Itu di number itu ada yang dengan option. Di option ini kita bisa dapetin, kalau kita cek di sini, kita bisa kasihin desimal. Desimalnya ini kan awal-awal false ya. Jadi kita bisa kasih desimal itu bernilai true. Kita coba save, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kita coba back. Gini. Kita klik ini. Nah, nanti ada komanya. Jadi 7,5 ini bisa. Nah, ini 7,5 apa? Nanti kita buat gram drop down di sini ya. Tapi kita edit di sini dulu. Oke. Sekarang idenya adalah setelah kita buat ini keyboard type,
kita coba buat decoration ya. Input decoration. Input decoration. Nah, kita mungkin pasang apa nih? Labelnya dulu deh. Label teksnya misalnya berat barang, misalnya kayak gini ya. Berat barang. Kemudian kita pasang border, outline input border. Input border. Nah, ini kayak gini. Kita outline input border, oke, udah aman. Kemudian kita coba save dulu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kalau kita restart, nah berat barang ini kalau kita klik, oke, ini aman ya. Nah, itu label. Oh, hintnya juga bisa nih. Kalau misalnya ini lagi kosong, kita bisa kasih hint text misalnya, masukkan berat, misalnya kayak gini. Masukkan berat, bisa kayak gini. Atau kita samain aja berat barang kayak gini. Nggak usah repot-repot. Nah, berat barangnya berapa nih? Ya, kayak gitu. Oke, ini decoration kita. Sekarang idenya adalah kita mau di sini nanti di text field ini onceng ya. Jadi kalau misalnya kita ngetik berapapun, kita coba print dulu deh. Kita print value-nya. Kita coba save. Ini di debug console, kita cek, kita bisa ngeklik ini loh. 2. Nah, ini 2,7 misalnya. Nah, ini kita bisa eksekusi nih. 2,7 apa ini? Gram kah? Atau ons kah? Dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu eksekusi, konversinya dulu. Jadi yang harus kita lakukan setelah di expanded ini, kita kasih size box dulu. Kita kasih width misalnya 10 aja deh ya. Kita kasih width 10. Kemudian di sini kita pasang sebuah kontainer ya. Kita kasih ukuran di sini. Karena kita emang benar-benar harus perlu ukuran. Misalnya ukurannya 150 deh. Ya. Misalnya kita kasih colors red. Nah, ini kayak gini nanti hasilnya. Mungkin kita kasih height-nya 50 misalnya kayak gini. Nanti ada kayak gini. Nah, ini tipenya drop down ya. Kita buat drop down biar dia bisa dapetin satuannya. Nah, mungkin ini kita nggak usah pakai height aja. Di sini childnya itu adalah apa? Drop down search. Nah, ini drop down search. Nah, kita pakai yang drop down search yang string aja ya, karena kita nggak perlu repot-repot. Nih kita copy drop down search yang string. Kita cuma butuh masukin di sini misalnya apakah dia tipenya tone kah atau dan lain sebagainya. Kita nggak perlu repot-repot ya. Jadi di sini di drop down-nya kita modenya itu kita pasang bottom sheet aja. Jadi nanti ada di bawah. Kemudian kita show select item. Oke, aman. Gak apa-apa. Kita bisa search juga. Show search box, kita search juga. Bisa kita search ya. Jadi nanti pas idenya kita ngeklik ini. Nah, ini kita bisa search gitu ya. Kita mau ukuran apa. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi? Misalnya kita mau search book decoration search-nya dulu nih. Ini kita mau apa nih? Di sini tulisan ya. Berarti di sini search decoration. Nah, ini kita pasang input decoration. Kita pasang mungkin di sini hint-nya aja ya. Kita pasang hint aja. Itu misalnya cari satuan berat. Misalnya kayak gini. Cari satuan beratnya. Dan kita pasang border outline input border. Outline input border. Nah, kayak gini aja dulu. Kita save, nanti di sini kita klik. Nah, ini kita mau nyari nih satuan beratnya itu apa. Ya, nanti kita apakah O. Nah, kita bisa dapat ton. Nah, kita mau ganti dan lain sebagainya bisa. Mungkin nih itemnya kita ganti ya. Berarti item di sini kita harus ganti jadi kilogram dan seterusnya ya. Kita di sini kita pasang aja data-datanya. Oke. Nah, di sini saya mungkin bisa kasih items kayak gini ya. Saya udah siapin.
Jadi nanti ada beberapa jenis, ada ton, kuintal, ons, lbs, pound. Nah ini terserah usernya ya, kita mau milih yang mana. Nanti semua ini kita konversi juga ujung-ujungnya ke gram, karena di sini butuhnya weight-nya itu dalam bentuk gram nih, kalau nggak salah ya. Oke, nah ini bentuknya gram nih, 1700 gram maksudnya. Nah, kalau dia kan user kita manjain ya. Kalau user kita manjain berarti dia tinggal nulis 2,7 kilo. Jadi ntar dia dikonversi jadi 2700 gram gitu. Nah, gimana caranya? Labelnya mungkin kita jangan menu mode. Kita pasang satuan berat. Ya, ini satuan aja ya. Di sini kita tulis satuan. Nah, sekarang idenya adalah pas dia ngeganti nih ya. Jadi awal-awal itu selected item kita awal-awal gram ya, awal-awal gram nih. Nah, hint mungkin kita nggak usah pakai hint, kita langsung onceng. Di sini kita pilih value-nya, kita coba print aja value-nya, kita save. Nah ini satuannya gram, kita mau klik tone atau apa, misalnya kita mau on. Nah ini kita bisa cari nih, oh tipenya ons aja deh, 2,7 ons berat kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngekonversi ke gram. Jadi udah langsung otomatis dari sistemnya itu ngekonversi ke gram. Nah sekarang tinggal sebuah functionnya nih. Nah jadi gimana tuh sebuah functionnya? Bisa di anuin. Idenya adalah kita di sini kita udah mengaitkan home controller, jadi kita pasang aja di home controller sebuah function untuk ngapain? Ngeubah ini ya. Jadi ini functionnya itu kayak gimana, kita bisa pasang di sini misalnya. Oke. Pertama-tama yang harus kita cek di sini, kita harusnya kita punya berat ya. Kita buat menghandle beratnya. Jadi kita pasang aja double karena kita bisa mau ada desimal ya. Misalnya namanya berat satuannya. Kita pasang double. Ini awal-awal 0 nih. Maka yang harus kita lakukan adalah di on initnya, di sini kita pasang teksnya itu adalah berat ya, berat. Nah ini kayak gini. Jadi pas ini kita save, kita coba restart. Ini beratnya awal-awal kosong gitu ya, 0 gram gitu ya. Nah sekarang idenya adalah kita mau ngapain di sini. Nah kita harus ngehandle juga sebenarnya, selain beratnya kita ngehandle satuan yang dipilih saat ini tuh apa sebenarnya. Jadi kita coba buat di sini string ya. String ini kita tulis saja satuan. Ini awal-awal gram ya, awal-awal gram. Nah, ini kayak gini. Nah, sekarang kita buat function ketika kita mengubah berat dulu deh, mengubah berat. Misalnya kita pasang void ubah berat. Nah, kayak gini ya. Nah, ubah berat ini akan dijalankan di sini, teman-teman. Pas kita mengganti drop down, nah ini kita harusnya ngejalanin function controller titik ubah berat. Nah, kita lempar nih value yang kita dapetin dari yang mana nih kita ubah nih ya. Kita copy, kita pasang di sini value-nya. Tipenya string, kita harusnya dapetin, kita tangkep nih. String misalnya value namanya. Oke. Nah, ini ya. Nah, string ini dia bisa null nih. Ya, karena dia tipenya null safety nih. Ya. Kalau misalnya dia bisa null, yang harus kita lakukan adalah jangan nullin ya. Kalau value-nya null, berarti ini kita tetap lempar nih datanya. Kita coba deh, kita print, atau di sini kita bisa null ya. Atau kita bisa null di sini. Kalau ini bisa null, berarti ini kita lempar kayak gini boleh. Dia null apa enggak? Kalau misalnya null, sebenarnya ini nggak bakalan null ya, nggak bakalan null nih. Karena dia otomatis selected itemnya yang gram. Dia tidak akan null. Jadi kita langsung aja, ini kayak gini, tidak akan null. Dan di sini jangan dibuat null. Nah, sekarang idenya adalah kita mau ngapain di sini? Yang harus kita lakukan adalah
Kita coba dulu dia beratnya di sini. Kita ambil beratnya. Beratnya ini kita ganti. Kita coba double dot parse ya. Atau kita nge-try parse ya. Kita try parse. Parse dari apa? Dari si ubah berat ini value-nya. Nah, ini value-nya dapat dari sini. Beratnya. Oh, ini ubah berat berarti ubah berat yang ini ya. Bukan ubah satuan, sorry. Jadi ini bukan ubah berat, tapi ini kita ubah satuan. Nanti idenya adalah ubah satuan itu di sini. Void ubah satuan. Kita pasang juga nih kayak gini. Kita copy aja dulu. Ini kita nanti eksekusinya nanti. Oke. Nah, kalau ubah berat itu kita mengubah berat di sini. Kalau mengubah satuan, kita akan menjalankan ketika mengubah satuan di sini. Nah, idenya adalah kita bahas ubah berat dulu. Berarti ubah berat itu adanya di sini onceng ya. Nah, ini kita jalanin pas dia controller titik ubah berat. Kita lempar value-nya. Oke? Value ini adalah nilai dari sini. Misal kita ubah-ubah misal jadi 12.1 atau kita mau ganti 12,4. Nah, ini kan berubah nih. Setiap ada perubahan onceng, ini kita lempar ke sini dan kita jalanin ubah berat. Yang harus kita lakukan adalah ini tipenya string ya. Yang kita dapat dari dia itu tipenya string. Maka kita harus nyoba string ini, misalnya kalau misalnya 12 titik, nah ini kan bisa apa enggak nih dia di parse ya, diubah ke mana? Diubah ke gram bisa nggak kalau misalnya 12 titik gini? Kan nggak bisa ya. Makanya kita coba di sini, kita nge-try parse value. Tapi kalau dia error, kita ubah aja jadi ke 0 ya. Kita defaultnya jadi 0 beratnya. Kalau dia nggak bisa. Tapi kalau dia bisa nge-parse, jadi nilai beratnya itu adalah value yang didapat dari sini. Misalnya 12,1. Nah ini kan bisa nih di parse ya ke double. Dari string ubah ke double bisa. Kita masukin ke dalam berat. Nah sekarang yang harus kita lakukan adalah kita cek satuan ya. Kita buat aja string cek satuan dulu. Ini kita ambil dari satuan yang sekarang. Nah sekarang idenya adalah kita switch dulu ya. Kita switch. Yang harus kita lakukan adalah switch case ya. Switch case dari cek satuan ini. Kita tanya satuan kita itu ton atau apapun lah di sini ya. Ton apa kuintal atau apapun di sini ya. Nah, gitu, teman-teman. Di sini saya langsung aja. Di sini saya udah siapin. Nah, ini kayak gini nih. Jadi ini adalah konversinya. Jadi kita akan nge-switch satuan yang saat ini satuannya ya. Satuan ini akan berubah-berubah kalau misalnya ini kita ubah. Karena ini kita ubah berat itu, kita cek satuannya. Kalau misalnya dia dalam bentuk ton, maka berat kita, misalnya kita cuman tulis ini 1 ton misalnya. 1 ton itu berat yang sekarang kita kaliin 100 sejuta nih. Kita sekaliin sejuta, dia akan menjadi berat ya. Berat ini adalah yang tadi kita parse, yang kita coba 1 nih. 1 oke, beratnya jadi 1. 1 dikali 1 juta gram. Berarti ini dari ton ngubah ke gram. Kayak gitu. Nah ini adalah konversinya ya. Kalau kuintal dikali berapa, onsnya berapa, dikali 100. Kalau LBS itu kita kali 2 kilo. Kalau nggak salah 1 LBS itu 2 kilo deh. Jadi ini kita harus kaliin 2000 gram ya. 2 kilo. 2 kiloan. Nah ini semuanya datanya. Nah kita defaultnya itu beratnya itu sama dengan berat karena ya dipilihnya gram. Oke. Nah setelah ini semua yang harus kita lakukan adalah coba deh kita print beratnya ini. Kita print berat ya. Kita print beratnya. Nah sekarang pas ini ubah satuan, dia konsepnya value-nya ya. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah ngekonversi beratnya juga, ubah satuan ini, kita ngekonversi jangan dari value,
tapi kita dari berat C, controllernya, dari controller teksnya ya. Kalau dia tidak berhasil di parse, kita ubah jadi 0. Ini bedanya ya. Nah, value ini gunanya buat apa? Nah, ini switch-nya ya. Ini kita switch dia dan kita ubah ini semua, kita copy, dari sini sampai sini switch-nya kita pasang di bawahnya. Nah, ini kita tinggal ngecek dari value-nya ini, satuan yang diubah. Nah, karena ini semua kita ubah datanya itu ke berat, jadi berat ini kita ubah satuannya. Satuan sekarang itu sama dengan gram ya. Sama dengan, bukan gram, value. Ini kita ubah ya jadi value ya. Nah, kayak gini. Berarti kalau misalnya kita coba cek di sini, print gitu ya, berat berapa gram gitu ya. Kita copy, sini kita print berat berapa gram. Kita coba save, kita coba restart, kita cek di sini di bak konsol. Kalau ini mula-mula kosong, kalau kita ubah, nah ini masih kosong 0 gram, kita clear, kita coba klik 1 gram, oke, 1,5. Nah, oke, ini datanya udah masih benar nih, 1,5 gram ya, 1,5 gram. Kalau ini kita ubah data dia ke mana ya, ke ton atau ke kilogram, kita klik. Nah, jadi 1,5 kilogram itu sama aja 1.500 gram. Ini udah dikonversi nih. Nah, kalau misal kita ganti ininya jadi 1.000 ya. 1,2 gram, 1,2 kilogram jadi 1.200. Berarti function ini udah berhasil nih, teman-teman. Ya, kita udah bisa ngeubah konversi data kita ke dalam gram semua. Nih, datanya kayak gini ya. Mungkin pembahasan pembuatan berat barang ini udah selesai. Tuh. Nah, ini beratnya, ini satuannya udah dalam bentuk gram. Oke, kita langsung next ke pembahasan berikutnya, yaitu kita apa? Pilih ya. Jadi di sini kalau kita mau pasang cost, weight-nya udah selesai dalam bentuk gram, kita udah punya datanya. Nah, tinggal kita milih kurir ya. Mungkin next kita bahas drop down buat kurir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semuanya yang telah subscribe maupun yang nggak subscribe juga nggak masalah. Yang penting semuanya tetap dukung channel Kuli Project. Semoga channel ini bisa semakin maju ya dan bisa banyak deh sharing-sharingnya ya. Pokoknya semua yang teman-teman butuhin semoga bisa dicapai di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga kita semua bangsa Indonesia semakin maju, semakin kompak dan solid ya, terutama di dalam menuntut ilmu kayak gini nih. Dan semoga teman-teman bisa selalu mendukung kita semua. Oke? Jangan lupa kalau teman-teman yang mau support channel Kuli Project, klik support ini aja, nggak apa-apa. Kalau teman-teman klik dan saya mau ucapin terima kasih buat semua orang yang telah mendukung channel Kuli Project dengan mensupport baik material maupun non material. Sampai jumpa. Dadah.